Hai, kenalin, aku Marcel Alhamdi dengan NIM 272509117 dari kelas VD. Kali ini, aku akan menganalisa sebuah karya lukisan yang berjudul The Death of Socrates karya Jacques Louis David. The Death of Socrates adalah sebuah lukisan karya pelukis asal Perancis, Jacques Louis David. Ia menggunakan teknik lukisan cat minyak di atas media kanvas. Lukisan ini dibuat pada tahun 1787, tepatnya pada masa periode neoklasik. Periode neoklasik atau dikenal dengan kebangkitan klasik mengacu pada gerakan dalam seni yang menarik inspirasi dari seni klasik, budaya Yunani, dan Roma kuno. Gaya neoklasik muncul sebagai akibat dari pemberontakan masyarakat terhadap elitisme yang dianggap sudah berlebihan, terutama lewat pemikiran-pemikiran yang ikut menempel pada gerakan barok. Lukisan ini menceritakan tentang sebuah kematian Socrates yang terjadi pada tahun 339 sebelum Masehi. Socrates diadili karena dianggap melakukan kejahatan. Ia dianggap gagal untuk mengakui dewa yang diakui kota dan juga memperkenalkan dewa baru. Ia dianggap bersalah dan hukumannya adalah kematian. Banyak dari pengikutnya yang ada di dalam lukisan ini menyuruhnya untuk melarikan diri. Namun Socrates tetap berkata tidak. Ia membela tempat yang ia sukai, Athena. Dia membela idenya. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa dirinya melakukan kesalahan. Jadi, dia akan mengambil hukuman ini dengan hormat dan tetap akan melakukannya. Jadi, ini adalah saat di mana dia akan meminum racun hemlock, yaitu racun yang paling mematikan yang ada di dalam cangkir itu. Dan itu akan menjadi kematiannya. Jadi, kisah Socrates dan kematiannya ini adalah simbol dari segala sesuatu yang mereka percayai. Mereka menentang emosi dan kesemena-menaan yang berlebihan untuk hal-hal seperti logika, akal sehat, kehormatan, dan patriotisme. Jadi, Socrates di sini membela keyakinannya, membela apa yang dia anggap benar meskipun orang lain mengatakannya salah. Dalam lukisan ini, semua figur tampak memakai pakaian tradisional. Socrates digambarkan sebagai seorang lelaki tua dengan badan yang ideal. Ia terlihat menggunakan jubah putih dan duduk di atas tempat tidur. Satu tangannya meraih racun, dan tangan lainnya menunjuk ke udara. Di sekitar tempat tidur, ada banyak figur dengan usia yang berbeda-beda. Kebanyakan menunjukkan tekanan emosional, tapi tidak seperti Socrates. Komposisi di dalam lukisan ini disusun menurut prinsip klasik di era keemasan, yakni kombinasi dari garis vertikal yang mengarah ke atas dapat memberikan kita perasaan yang baik bahwa dia akan mengirimnya ke surga. Komposisi di dalam lukisan ini sangat sederhana dalam hal mendetail. Seperti setiap benda yang dilukis memiliki fungsi tertentu. Warna yang digunakan di lukisan ini mencolok. Hal ini berlawanan dengan warna background datar. David menggunakan warna untuk memfokuskan emosi dalam kematian Socrates. Misalnya, warna merah digunakan dengan getaran berbeda dari tepi ke tengah. Ada banyak simbol dalam lukisan ini. Misalnya, Socrates digambarkan kuat, tenang, dan damai. Hal itu melambangkan bahwa ia percaya kematian bukanlah akhir, tapi itu hanya bentuk kehidupan yang berbeda. Pencahayaan pada lukisan ini menyoroti perhatian utama seniman. Cahaya yang menerpa Socrates dalam lukisan ini membuatnya menjadi yang paling terang di dalam lukisan itu.
Garis perspektif di kiri bawah surut menuju titik hilang tepat di atas Plato, sosok muram yang duduk di kaki tempat tidur. Secara tidak langsung, David meminta perhatian pada peran khusus Plato. Jadi, kisah Sokrates dan kematiannya ini adalah simbol dari segala sesuatu yang mereka percayai. Mereka menentang emosi dan kesemena-menaan yang berlebihan untuk hal-hal seperti logika, akal sehat, kehormatan, dan patriotisme. Jadi, Sokrates di sini membela keyakinannya, membela apa yang dia anggap benar meskipun orang lain mengatakannya salah.